Operasi patroli rutin TNI Angkatan Laut (TNI AL) di perairan lepas Papua mengungkap sebuah kasus yang memicu perhatian serius pihak keamanan nasional. Kapal pesiar yang sebelumnya mencurigakan dihentikan dan dilakukan pemeriksaan menyeluruh di lautan Papua pada Selasa pagi. Operasi ini merupakan bagian dari upaya TNI AL untuk mengawasi pergerakan kapal asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia tanpa izin, terutama yang diduga membawa muatan berbahaya atau ilegal. Kepala Pusat Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama Muhammad Fakhrul, menyampaikan dalam konferensi pers bahwa kapal pesiar tersebut berada di jalur perairan yang biasa dilalui kapal niaga dan patroli rutin. Namun, gerak-gerik kapal yang tidak wajar dan kecepatan yang terlalu tinggi untuk ukuran kapal wisata menjadi indikator awal bagi tim patroli untuk melakukan intersepsi. Pagi ini kami menerima laporan dari radar pantai mengenai kapal pesiar yang menunjukkan pola gerak tidak biasa. Tim kami segera melakukan pengecekan dan hasilnya cukup mengejutkan, ujar Fakhrul. Pemeriksaan awal menunjukkan identitas kapal pesiar tersebut terdaftar di luar negeri dengan dokumen kepemilikan yang tanpa sah. Namun saat dilakukan inspeksi menyeluruh oleh tim TNI AL, ditemukan 5 orang warga asing yang mengaku sebagai mantan agen FBI. Kelima individu tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen izin membawa senjata api di wilayah Indonesia. Dalam kapal, kami menemukan sejumlah persenjataan ilegal berupa senjata api berat dan amunisi dalam jumlah yang cukup signifikan. Berdasarkan pemeriksaan awal, senjata tersebut diduga akan dijual secara ilegal di wilayah Indonesia, jelas Fakhrul. Tim TNI AL segera mengamankan 5 mantan agen FBI dan semua barang bukti yang ada di kapal. Kapal kemudian diarahkan ke pangkalan militer terdekat di Jayapura untuk pemeriksaan lebih lanjut. Proses investigasi sedang dilakukan bekerjasama dengan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus atau Ditipedeksus Kepolisian Republik Indonesia untuk memastikan jaringan distribusi senjata ilegal yang tengah dijalankan. Ini merupakan peringatan bagi semua pihak bahwa wilayah perairan Indonesia terus diawasi secara ketat. Setiap upaya untuk memasukkan senjata ilegal ke Indonesia akan ditindak tegas, tegas Fakhrul. Pihak keamanan nasional juga menegaskan bahwa kejadian ini menunjukkan pentingnya koordinasi antar lembaga, mulai dari TNI AL, kepolisian, hingga Badan Intelijen Negara atau BIN, untuk mencegah masuknya senjata ilegal dan menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia. Selain itu, identitas kelima mantan agen FBI yang diamankan masih dalam proses verifikasi. Pihak TNI AL menyatakan akan menyerahkan semua hasil temuan dan individu terkait ke aparat penegak hukum untuk proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan hukum nasional. Operasi ini menambah daftar panjang pengawasan perairan Indonesia, terutama di wilayah yang rawan penyelundupan dan masuknya muatan ilegal. Lautan Papua yang memiliki wilayah perairan luas dan kompleks menjadi titik penting bagi patroli keamanan nasional dalam memastikan seluruh kapal yang masuk memiliki dokumen sah dan tidak membawa barang berbahaya. Setelah operasi intersepsi kapal pesiar yang mencurigakan di perairan lepas Papua, TNI AL melanjutkan investigasi lebih mendalam terhadap kapal tersebut. Tim khusus gabungan yang terdiri dari TNI AL, Kepolisian Republik Indonesia, dan Badan Intelijen Negara (BIN) melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mengungkap jaringan persenjataan ilegal yang dibawa 5 mantan agen FBI. Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama Muhammad Fakhrul menyatakan bahwa pemeriksaan lanjutan difokuskan pada muatan kapal, dokumen identitas kru, dan jalur komunikasi yang digunakan. Kami menemukan bukti adanya rencana distribusi senjata api berat dan amunisi ke sejumlah wilayah di Indonesia. Ini bukan hanya masalah lokal, tetapi menyangkut keamanan nasional, tegas Fakhrul. Dalam pemeriksaan awal, tim menemukan senjata api jenis laras panjang, pistol, granat tangan, serta amunisi dalam jumlah yang signifikan. Selain itu, beberapa dokumen dan peta jalur distribusi juga ditemukan yang mengindikasikan rencana untuk memasukkan senjata secara ilegal melalui jalur laut di wilayah timur Indonesia. Peta dan dokumen yang kami temukan menunjukkan adanya jaringan internasional. Kelima mantan agen FBI ini diduga bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu untuk mendistribusikan senjata di Indonesia, kata Fakhrul. Sementara itu, pihak kepolisian menyatakan bahwa investigasi akan fokus pada kemungkinan keterlibatan kelompok lokal atau internasional yang bekerja sama dengan para mantan agen ini. Kami sedang melakukan pendalaman untuk mengetahui apakah ada jaringan lokal yang mendukung distribusi senjata ini. Setiap indikasi akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku.
Operasi pemeriksaan juga mencakup penggeledahan menyeluruh terhadap seluruh ruangan kapal, termasuk area penyimpanan rahasia yang sulit dijangkau. Tim forensik dan ahli balistik turut dilibatkan untuk memeriksa setiap senjata, mengidentifikasi asal-usul, dan memastikan tidak ada senjata yang lolos dari pengawasan. Selain itu, kelima mantan agen FBI yang diamankan akan diperiksa secara intensif oleh pihak kepolisian, termasuk verifikasi identitas, catatan kriminal sebelumnya, dan keterlibatan mereka dalam jaringan internasional perdagangan senjata ilegal. Fahrul menekankan bahwa proses hukum terhadap individu ini akan berjalan sesuai ketentuan hukum Indonesia. Kasus ini mendapat perhatian luas dari pemerintah pusat, termasuk Menteri Pertahanan dan Kepala Badan Intelijen Negara. Mereka menegaskan pentingnya koordinasi lintas lembaga untuk menutup setiap celah masuknya senjata ilegal ke wilayah Indonesia, terutama melalui jalur laut yang selama ini rawan penyelundupan. Selain aspek hukum dan keamanan, TNI AL juga memperkuat pengawasan di wilayah perairan Papua, penambahan patroli laut dan udara, penggunaan radar canggih, serta peningkatan kerjasama dengan otoritas pelabuhan lokal dilakukan untuk mencegah kejadian serupa. Fahrul menegaskan bahwa wilayah perairan Indonesia akan terus dijaga dengan ketat, terutama untuk mengantisipasi aktivitas kriminal dan penyelundupan internasional. Setelah pengamanan kapal pesiar dan 5 mantan agen FBI yang membawa senjata ilegal di perairan Papua, TNI Angkatan Laut atau TNI AL bersama Kepolisian Republik Indonesia melanjutkan penyelidikan intensif untuk mengungkap jaringan perdagangan senjata internasional yang menyasar wilayah Indonesia. Tim gabungan TNI AL, Ditipideksus Polri, dan Badan Intelijen Negara atau BIN memfokuskan investigasi pada analisis muatan kapal, dokumen komunikasi, dan jalur logistik yang dicurigai. Kepala Pusat Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama Muhammad Fahrul, menjelaskan bahwa dokumen yang ditemukan pada kapal pesiar menunjukkan pola distribusi yang kompleks, melibatkan beberapa negara dan pihak asing yang sengaja memanfaatkan jalur laut Indonesia. Dokumen dan peta jalur distribusi senjata yang kami temukan sangat rinci, menunjukkan lokasi penyimpanan sementara dan rencana pengiriman ke sejumlah titik di wilayah timur Indonesia. Ini bukan hanya masalah lokal, tetapi ancaman serius bagi keamanan nasional, jelas Fahrul. Hasil pemeriksaan awal mengindikasikan bahwa jaringan ini berencana memanfaatkan kapal-kapal komersial dan rute laut tersembunyi untuk memasukkan senjata secara ilegal. Kelima mantan agen FBI yang diamankan diduga bertindak sebagai penghubung dan eksekutor distribusi dengan koordinasi jarak jauh melalui komunikasi terenkripsi yang juga disita oleh tim TNI AL. Kepala Ditipideksus Polri, Kombes Polisi Rian Santoso menekankan bahwa proses investigasi akan berfokus pada identifikasi semua pihak yang terlibat, baik di dalam maupun di luar negeri. Kami akan menelusuri jaringan lokal maupun internasional yang mendukung peredaran senjata ini. Tidak ada toleransi bagi siapapun yang mencoba menembus kedaulatan hukum Indonesia. Operasi pemeriksaan kapal dilakukan secara menyeluruh, melibatkan tim forensik senjata api untuk memeriksa asal-usul senjata, jenis, dan jumlah amunisi. Fahrul menyebutkan setiap senjata yang ditemukan akan dicatat dan dianalisis secara rinci untuk mengetahui jalur masuk dan potensi penggunaan di Indonesia. Selain itu, pemeriksaan terhadap 5 mantan agen FBI dilakukan secara komprehensif, termasuk verifikasi identitas, riwayat tugas, dan keterlibatan mereka dalam jaringan internasional perdagangan senjata ilegal. Fahrul menegaskan bahwa pihaknya akan menyerahkan seluruh bukti dan individu terkait ke aparat hukum Indonesia untuk proses penegakan hukum lebih lanjut. Kasus ini mendapat perhatian tinggi dari pemerintah pusat. Menteri Pertahanan dan Kepala BIN menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga untuk menutup celah masuknya senjata ilegal dan mencegah potensi kerawanan di wilayah perairan Indonesia. Peningkatan patroli laut, pemanfaatan radar canggih, dan koordinasi dengan otoritas pelabuhan dilakukan untuk mengantisipasi tindakan kriminal serupa di masa depan. Temuan kapal pesiar di Papua ini menegaskan bahwa ancaman perdagangan senjata bersifat lintas negara. Keamanan perairan Indonesia harus dijaga secara ketat dengan patroli intensif dan koordinasi seluruh aparat terkait. Dalam beberapa hari ke depan, TNI AL bersama Polri dan BIN berencana melakukan audit menyeluruh terhadap jalur distribusi dan kemungkinan keberadaan jaringan pendukung lokal. Kejadian ini menjadi peringatan bahwa wilayah perairan Indonesia, khususnya di bagian timur, merupakan titik rawan masuknya barang ilegal, termasuk persenjataan berat.